Bakhoh ar-rabu ini adalah apa ini? Ini alat semprot untuk orang yang penyakit asma. Ini beliau sebutkan apa? Bawakan gambarnya. Apa hukumnya bakhoh ar-rabu bagi apa hukum menggunakan bakhoh ar-rabu ketika seorang berpuasa? Kata beliau hafizahullahu taala, yuftiru bihi shaim. Orang yang puasa ketika menggunakan semprotan semacam ini membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Wa qad afta bidzalika Dr. Nuh Al-Qudad, mufti Urdun. Ini adalah fatwa dari Dr. Nuh Al-Qudad, mufti negara Yordania, wa huwa Syafi'iyul madhab. Dan beliau dalam fikih adalah Syafi'iyul madhab. Nah, wa nassu fatwahu, teks fatwanya adalah kata beliau akhdul bakhah an tariqil anfi awil fami muftir. Ya, menggunakan semprotan spray, ya menggunakan spray baik dari hidung maupun dari mulut ini membatalkan puasa. Kenapa? Li'anna dawa fi hadhihi al-makhafat yuradu lahu al-wusul ila ri'atain. Ya, dikarenakan kandungan obat yang terkandung dalam spray, dalam semprotan ini memang tujuannya agar bisa sampai ke paru-paru. Agar bisa sampai ke paru-paru, ar-ri'atain, paru-paru ya kanan dan kiri ya. Wa huma minal jauf, dan ar-ri'atain yakni paru-paru itu bagian dari al-jauf. Ya, kita kembali kepada kaidah tadi bahwa semua zat yang datang dari luar masuk melalui lubang terbuka dari tubuh kita dan sampai kepada al-jauf, maka itu masuk dalam kategori makan dan minum. Nah, maka kata beliau menggunakan spray, ya, apakah melalui hidung, disemprot hidung ataukah mulut, ya, ataukah mulut. Nah, ini kata beliau muftir, membatalkan puasa. Kenapa? Karena semprotan yang masuk itu, ya, semprotan yang masuk selain apa namanya? Selain berisi air, ya, selain berisi air, juga mengandung apa namanya? Zat yang berupa obat-obatan. Berupa obat-obatan. Jelas sampai sini ya? Berupa obat-obatan. Nah, di mana air dalam jumlah kecil dari luar masuk itu membatalkan puasa. Ya, apalagi ketika di spray, airnya saja sudah membatalkan puasa. Oksigen, bukan air. Oksigen maksud saya. Oksigen ini bercampur dengan apa? Bercampur dengan dawa. Jadi bukan murni oksigen doang. Kalau ada yang mengatakan bukankah ini apa oksigen sama seperti kita bernafas? Ya, sama seperti kita bernafas. Jawabannya, seandainya itu oksigen seluruhnya, ya, tidak ada masalah. Sama seperti orang bernafas, iya. Tapi semprotan ini selain mengandung oksigen, juga mengandung dawa, obat-obatan. Yang mana obat-obatannya memang tujuannya agar sampai melancarkan pernafasan, di mana tujuannya adalah menuju ke paru-paru. Ya, maka ini termasuk ketika dia berupa obat-obatan, maka ini termasuk ainun, termasuk zat yang masuk melalui mulut atau melalui hidung, kemudian sampai ke paru-paru, ar-ri'atain, dan paru-paru ini termasuk dalam kategori al-jauf, sehingga dianggap makan dan minum. Ini membatalkan puasa. Nah, ini disebutkan, kemudian beliau sebutkan apa namanya ini teks fatwanya, ya. Ini ada soal kita bacakan soalnya di sini. Dikatakan ladayya mushkilatun fi marad ar-rabu. Ya. Dikatakan saya ada apa namanya? Saya ada muskilah. Ya, saya ada muskilah pada penyakit ar-rabu, asma, penyakit asma, al-muzmin. Nah, alladzi yulzimuni istimal dawa Ventolin, yang mengharuskan saya untuk menggunakan spray yang namanya Ventolin. Ya, ini spraynya ya namanya Ventolin. Ya, di mana Ventolin ini berisi hawa, berisi oksigen, ya. Taib. Ibarat an hawa yuwassi'u al-majari tanfisiyah. Berisi oksigen untuk melancarkan apa namanya? Memperlebar saluran pernafasan, ya. Yani melancarkan saluran pernafasan. Fa hal yajuzu istimaluhu fi nahari Ramadan? Apakah boleh menggunakannya di siang hari Ramadan? Wa hal huwa muftir? Apakah membatalkan puasa? Ma'annani la astati'u ada mustimalihi yauman kamila. Ya, dan perlu diketahui saya tidak bisa kalau nggak pakai seharian. Pasti harus pakai dari subuh sampai maghrib, pasti pakai. Ya, nggak bisa kalau nggak pakai. Nggak bisa kalau tidak pakai. Nah, ini teks soalnya. Jawabannya dikatakan al-jawab akhdul bakhah an tariqil al-anf awil fam muftir. Lianna dawa fi hadhihi al-bakhafat yuradu lahu al-wusul ila ri'ataini wa huma min al-jawf. Ini sama. Ini jawaban yang tadi ya, yang dikutip. Nah, jadi ini membatalkan puasa karena ini masuk dalam kategori makan dan minum. Makan dan minum. Faman kana yasta'miluhu fi ba'dil ayyam yasta'miluhu wa yabqa mumsikan wa yaqdi fi ma ba'du. Dan kalau ada orang yang terpaksa yang harus menggunakan semprotan ini di hari-hari tertentu, yakni dia tidak tiap hari menggunakannya, dia hanya yakni asmanya ini kambuhan gitu, bukan kambuhnya tiap hari, tapi hanya pada jelang berapa ini kena lagi gitu. Kalau cuman seperti itu, dia cuma menggunakannya pada hari-hari tertentu, yakni bukan tiap hari, ya, maka silakan dia memakainya karena itu untuk kebutuhan, ya, itu untuk kesehatan dia semprot, silakan. Tapi konsekuensinya batal puasanya. Puasanya batal. Ini sama seperti orang sakit minum obat. Minum obat kan membatalkan puasa. Ya. Jadi ketika dia sakit itu bukan menjadi uzur bahwa puasanya tidak batal karena dia sakit dia harus pakai. Ya, sama saja dengan orang sakit minum obat kan batal puasanya juga. Nah, jadi sakitnya dia tidak menghalangi atau tidak menjadi penyebab puasanya tidak batal. Tetap puasanya batal.
Namun setelah dia pakai, waya bekal mumsikan. Dia tetap dianjurkan untuk tetap menahan. Ini bukan karena terlanjur dipakai batal puasanya, sudah makan dan minum saja sekalian. Enggak. Ya, ini nanti akan dijelaskan mengenai atau sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa orang yang ada uzur kemudian dia tidak puasa, ya tidak puasa karena adanya uzur misalnya, yang awalnya dia puasa kemudian tiba-tiba dia batalkan puasanya, ya maka dia tetap wajib tetap disyariatkan untuk menahan, ya lihurmati syahr, untuk menghormati bulan Ramadan, wa yaqdi fi ma ba'du, dan kemudian apa, dia mengkodok setelah itu, ya dia mengkodok puasanya setelah itu karena puasanya batal. Nah, karena puasanya batal. Baik. Nah, kemudian dikatakan wa man kana yastamiluhu kulla yaum, dan siapa yang harus menggunakan Ventolin ini setiap hari karena asmanya kambuh tiap hari, maka yastamiluhu, maka silakan dia gunakan, wa yabqa mumsikan, sama seperti tadi dia tetap harus menahan dari pembatal puasa, wa yut'imu an kulli yaumi miskina, dan dia wajib membayar fidyah, yaitu apa, setiap hari memberikan makan orang miskin, yaitu satu apa dikatakan wa it'amul miskin yuqaddaru bi sittina qirshan hadzal am. Nah, kemudian memberikan fidyah ini, ya memberikan fidyah di sini dengan nilai, ya dengan dikonversi dengan 60 kirs tahun ini. Ya ini kalau diuangkan. Nah, baik, ini dia wajib membayar fidyah. Kalau dia tiap hari harus menggunakan, tidak bisa kalau tidak, maka dia diikutkan ke dalam golongan orang-orang yang sakit, yang sakitnya ini kecil kemungkinan sembuhnya, yang tidak ada kemungkinan sembuh atau kecil kemungkinan sembuh. Nah, sudah kita sebutkan di pembahasan fikih sebelumnya bahwa orang sakit itu ada dua keadaan sakitnya. Ada sakit yang kemungkinan sembuh dan ada sakit yang kemungkinan kecil sembuh. Kalau orang sakitnya itu masih memungkinkan sembuh, maka dia hukumnya kodok. Dia hukumnya kodok. Tapi kalau sakitnya ini kemungkinan tidak bisa sembuh, maka dia bayar fidyah. Ya, dia membayar fidyah. Nah, di mana orang yang terkena asma akut yang tiap hari pasti pakai Ventolin, sehingga tidak mungkin ada satu hari bulan Ramadan dia tidak pakai, dia pakai tiap hari. Maka ini dikategorikan kepada orang yang sakitnya kemungkinan tidak bisa sembuh. Maka dia apa? Ya, tetap dia jangan melakukan pembatal puasa, dia semprot tiap hari tidak ada masalah, namun dia bayar fidyah, bukan bayar qada. Ya, dia bayar apa? Bayar fidyah karena dia dianggap sebagai orang yang tidak kuat berpuasa. Ya, dianggap seperti orang tua yang sudah tidak kuat berpuasa. Ini kiasnya ke sana. Ya, ini ke dalam golongan orang-orang yang sakitnya kemungkinan kecil untuk sembuh. Jelas ya? Ini selesai, kemudian dibawakan fatwa yang lain.